mau sama-sama pagi hari ini menyembah di intimacy worship. Kita siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga kami orang-orang yang dulunya tidak berharga, orang-orang yang dulunya hidup di dalam kekelaman, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, Engkau mengangkat kami dan menjadikan kami menjadi orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mau menyadari hari ini Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebagai anak-anak yang Kau kasihi, kami mau menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengatur persembahan kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, kami juga bersuka cita karena kami menyembah-Mu Tuhan. Dan Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami yang menyembah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, amin. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu bagi kami Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, amin. Seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihi.
Sungguh kami mulia di mata-Mu, kami milik-Mu, kami punya janji, bagimu-lah segala hidup kami. Biarkan setiap hati kita boleh menyadari cintanya bagi kita. Kita berharga bagi Dia. Kau dan aku biji matanya, Kau dan aku milik kesukaannya. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti-Mu. Terima kasih ya Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah bagi kami. Kau sungguh indah bagi kami. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa, Kau sekali. Kau sungguh indah tiada taranya, benar, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselang, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Siapa yang kagum akan Tuhan, angkat tangan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, yes. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat
Satu-satunya yang kami kagumi di dalam hidup kami. Puji hanya Engkau. Sambil senyum kepada Bapa katakan, ku kagum akan Yesaya pasal 16. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung putri Sion, seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir. Demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya, dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis Kir Hareset, biarlah mereka mengadu dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaeser dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaeser karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Elealeh. Sebab pada musim kemarau tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tempik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu seperti kecapi menengging, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan, dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab, serta dengan keramaiannya yang besar, akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Yesaya pasal 17. Ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya, Damsyik tidak akan tetap sebagai kota. Nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya, dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak, yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim, dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik.
juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap. Sama seperti kemuliaan orang Israel, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang, dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai, dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang mencolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya, dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya, engkau membuatnya berbunga. Namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Ucapan ilahi tentang Asyur. Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa. Mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa. Mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, tetapi Tuhan menghardiknya, sehingga mereka lari jauh-jauh. Terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Yesaya pasal 18. Ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Wahai, negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk, bagi burung-burung buas di pegunungan, dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam, dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, biar Tuhan Kau mengurapi setiap kami, Tuhan menumbuhkan hikmat dalam hidup kami, biar firman-Mu terus menguatkan kami. Tuhan berikan kami kekuatan dan kami menjalani hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang terus memberikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.